Baik sahabat Onik, kali ini saya sudah bersama Teh Ade Nurul Sulis. Iya, lengkap ya? Lengkap. Kurang lengkap sih itu, Pak. Apa lagi? Ade Nurul Sulis Setianingsih. Setianingsih. Masya Allah. Panjang banget ya? Iya, luar biasa. Ya, kali ini saya sudah berdiskusi sama Teh Ade akan membahas tentang bagaimana ASI diberikan kepada anak dan empati juga kapan dan bagaimana caranya. Nah, nanti akan dikupas banyak oleh Teh Ade tentang bagaimana juga makanan-makanan pendukung lainnya ya, Teh ya. Iya, betul. Nah, kali ini saya akan bertanya lebih awal tentang sebenarnya ASI itu kan memang sudah diberikan sama sudah diinformasikan sama WHO sejak dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ASI eksklusif itu sebenarnya sampai umur berapa nih, Ade? Untuk ASI eksklusif itu sebenarnya dari usia anak 0 hingga 6 bulan. Tapi tetap diberikan ASI hingga anak usia 2 tahun. Kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya ASI eksklusif itu? Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada anak yang benar-benar hanya ASI gitu. Pun untuk air putih sekalipun itu tidak diberikan sampai anak usia 6 bulan. Nah, nanti setelah 6 bulan ASI tetap diberikan namun ditambah dengan makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena dari mulai usia 6 bulan ke atas ini kebutuhan anak tuh udah semakin bertambah kayak gitu. Jadi tidak cukup hanya untuk ASI saja. Hanya ASI saja tuh tidak cukup. Jadi butuh diberikan makanan-makanan pendamping ASI kayak gitu. Nah, itu ada gejala-gejala khusus ketika anak membutuhkan makanan pendamping ASI tersebut ya? Gejala-gejala khusus gimana nih Pak? Kayak penyakit aja sih Pak, ada gejalanya. Iya, biasanya anak rengek-rengek atau nangis-nangis minta sesuatu begitu, atau ya dari mungkin sudah nungging-nungging atau bagaimana kan bisa saja begitu ya Teh? Iya, enggak sih, patokannya hanya dari usianya aja, usia 6 bulan ke atas. Kalau nungging-nungging mau minta adik lagi ya? Itu kata orang zaman dulu ya, kata orang zaman dulu. Iya, jadi tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya, hanya perilaku khusus ya. Tidak, patokan usia aja, kecuali ada kondisi-kondisi khusus kayak gitu. Semisal anak sudah usia 4 bulan tapi berat badannya tidak terus bertambah kayak gitu. Itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga bagi orang tua gitu kan. Takutnya terjadi stunting atau kasus gizi yang sedang kita perjuangkan gitu kan. Untuk biar lebih baik lagi. Itu boleh di usia 4 bulan ke atas, semisal anaknya memang berat badannya tidak terus bertambah, itu boleh dikasih makan pendamping ASI dengan catatan konsultasikan dulu kepada dokter kayak gitu. Karena sebenarnya MPASI ini memang harusnya 6 bulan ke atas kayak gitu. Cuma kalau kondisi-kondisi tertentu itu boleh dengan catatan konsultasi dulu dengan dokter kayak gitu. Jadi kita harus jangan sembarangan juga memberikan makanan pendamping ya. Betul. Tapi ada juga yang nggak mau ribet tuh, mereka kasih aja susu formula gitu kan, dengan harapan ya kan iklannya keren banget tuh, ya kan, mengandung vitamin bla 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 tertentu. Nah, menganggap semua kebutuhan buat si dede bayinya sudah ada di situ. Nah, itu bagaimana tuh Teh? Itu kalau itu kan namanya iklan, pasti dia mengunggulkan produknya gitu kan Pak ya. Nah, sebenarnya susu terbaik itu ya ASI. Karena sebagai antibodi si anak ini, selain sebagai antibodi juga kalau diberi ASI itu penyambung batin antara anak sama ibu tuh dibutuhkan banget gitu kan. Dan kalau dibanding, misal diadu nih Sufor dengan ASI itu jauh sangat berbeda. Kandungan yang ada di dalam ASI itu nggak akan ditemukan di dalam susu formula. Iya, jadi hal-hal seperti itu sudah sering saya temui juga ketika dia memberikan ASI, juga memberikan susu formula untuk dede bayinya tuh Teh. Ya, hal itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan dari si anak tersebut atau seperti apa Teh? Sebenarnya kalau susu formula itu seperti saya bilang tadi ya, ASI itu ASI terbaik. Kalau masih ada ASI-nya kayak gitu, masih mencukupi, itu lebih baik ASI aja sih. ASI, karena
Kalau susu formula kan udah berbagai macam proses pengolahan kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya mau biar bertambah berat badannya mungkin bisa ditambah dengan makanan-makanan pendamping ASI aja. Jadi tetap makanan pendamping asli, bukan susu formula ya? Iya, bukan susu Jadi formula. ASI ditambah makanan pendamping ASI, ya. bukan susu formula bukan ya? susu formula. Nah, biar pertumbuhan anak-anak kita itu juga lebih terlihat gitu Iya, ya, Teh, ya? betul. Karena kan kalau di makanan pendamping ASI itu sudah ada karbohidratnya, protein hewaninya. Nah, sekalian nih, apa aja sih makanan pendamping asli tersebut ya? Iya, itu makanan pendamping ASI mungkin bisa bubur, nasi tim, terus juga kudapan-kudapan seperti puding, oatmeal, kayak gitu. Terus juga mungkin bisa kalau misalnya sudah usia 1 tahun ke atas dibantu dengan cookies, kayak gitu. Cemilan-cemilan si anak. Kayak gitu. Nah, semua itu mengandung beberapa vitamin yang diperlukan oleh anak. Betul. Apa aja, Teh? Kayak protein, karbohidrat, proteinnya hewani, nabati, terus sayuran, kayak gitu. Itu kandungan-kandungan zat gizi makro seperti itu tuh sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan si kecil, kayak gitu, Pak. Ya. Terus apa aja yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI, Teh? Nah, sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan dari pemberian MPASI ini ada 3. Yang pertama, makanannya. Yang kedua, anaknya. Dan yang ketiga, bagaimana cara pemberiannya. Gitu. Nah, nih coba saya jelaskan satu-satu ya. Siap. Untuk yang pertama, makanannya. Jadi dari makanannya ini harus mengandung zat gizi yang lengkap. Seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayur-sayuran tentunya. Kemudian juga harus diperhatikan nih komposisinya apa aja, frekuensinya diberikan seberapa kali dalam sehari kayak gitu, terus jumlah yang diberikan dalam 1 kali makan berapa banyak, dan pastinya hygiene dan sanitasi kebersihan dari makanannya tersebut Harus dijaga harus juga. dijaga. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kondisi si anaknya. Kondisi si anaknya ini dalam artian kita sebagai orang tua ini harus aware gimana kondisi anak pada saat kita mau beri makan. Apakah dia sedang mengantuk atau tidak, sedang marah atau tidak, kayak gitu kan. Sudah buang air besar atau belum. Oh, itu sangat berpengaruh juga ya? sangat berpengaruh, karena kalau misalnya saat kondisi-kondisi tersebut si anak dikasih makan, itu tidak jarang akan menimbulkan sikap-sikap anak yang melakukan sikap gerakan tutup mulut, kayak gitu, terus tantrum ya? menyembur, makanannya disembur, dilepeh, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari cara pemberiannya itu juga kita harus perhatikan nih gimana anaknya, kondisi anaknya seperti apa, kayak gitu. Kemudian cara pemberiannya juga diperhatikan dari misal kalau misalnya si anak biasa keluarganya makan makanan makan dengan cara lesehan kayak gitu. Ajak anak makan dengan cara lesehan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu malah justru hal yang perlu dilakukan gitu. Kalau misalnya keluarga biasa makan di meja makan, ajak anak makan di meja makan kayak gitu. Nah, tapi kan sekarang untuk zaman sekarang ya, Teh, hal-hal itu banyak terjadi ketika yang mengasuh bukan orang tuanya sendiri, Nah, iya, tapi betul. ada baby sister. Nah, baby sister kan makannya tidak di meja makan sama kita ya. Iya. Kadang-kadang di belakang di rumah sambil jongkok gitu. Apakah nanti juga mengajarkan seperti itu? Nah, Itu bagaimana tuh, Teh, komunikasinya? khususnya buat ibu-ibu yang sedang bekerja gitu ya. Ibu bekerja kan otomatis mau nggak mau dengan berat hati meninggalkan anaknya dan diasuh dengan babysitter kayak gitu. Sebenarnya di awal ini seorang ibu ini harus kayak membuat kesepakatan kepada babysitternya. Kalau anaknya ini harus makan yang seperti apa kayak gitu. Karena kalau dari cara pemberian makanannya itu berbeda-beda, itu si anak nanti akan merasa bingung kayak sebenarnya aku ini harus makan dengan cara yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi komunikasi dua arah nih, Teh. Komunikasi dua arah antara si ibu dengan babysitter kayak gitu. Karena hal ini juga berpengaruh Pak atas jumlah makanan yang masuk ke si anak ini. Harus dua arah, Teh. Harus dua arah. Kalau satu arah doang namanya
ceramah. Kasihan itu. Sebenarnya cara yang terbaik itu ketika memberikan makan pada anak kita itu kita melakukannya melalui disuapi atau dengan cara anak suruh makan sendiri seperti iya. itu. Sebenarnya kalau untuk tahap awal MPASI ini biar kita juga tahu nih seberapa banyak makanan yang kadang anak-anak pengennya makan diacak-acak iya, gitu ya, dibuat-buatin, tumpah kemana-mana. Iya. Jadi untuk tahap awal ini lebih baik disuapi dulu, disuapi, kemudian tujuannya juga agar kita nih orang tua gitu tahu takarannya. Misal kita udah siapin 1 mangkuk gitu. Kalau misalnya dia dengan makan sendiri kan berantakan. Akhirnya yang seharusnya 1 mangkuk mungkin bisa jadi setengah mangkuk kayak gitu. Jadi lebih baik disuapi dulu. Jadi kita tahu berarti kalau seberapa banyak nih anak kita butuh asupannya kayak gitu. Berarti kalau mau diacak-acak makan sendiri harus yang minjem gitu. Kalau diacak-acak kan ntar yang makan juga sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya, enggak gitu sih. Enggak gitu juga. Terus tapi jangan juga kalau disuapi dengan cara dipaksa. Itu bahaya banget sih, maksudnya. Emang suka ada yang maksa? Ada, misal anaknya udah nggak mau makan tetap satu lagi sampai 5 kali, satu lagi kayak gitu. Itu tuh juga bahaya sih sebenarnya karena bikin anak jadi trauma. Mungkin memang saat itu asupan dia habis sesuai dengan yang dimau oleh ibunya gitu. Cuma untuk selanjutnya mungkin nanti anaknya bisa trauma, nggak mau sama sekali makan. Gitu. Iya, jadi polanya kadang ibu-ibu zaman sekarang, ya zaman dulu juga sih seperti itu. Kadang yang penting anaknya mau makan. Anaknya yang penting mau makan, iya. Dan makanan apa saja juga diberikan. Nah, termasuk yang mie-instan kayak gitu tuh teh, ya kan? Yang penting anaknya doyan makan. Nah itu seperti apa tuh teh? Kalau untuk mie instan, apalagi masih masa MPASI itu jangan dulu gitu kan. Kuahnya doang sih, nggak apa-apa. Justru kuahnya kan gitu. Ada bumbunya ada pengawetnya kayak gitu. Kalau mau mungkin boleh mie-nya aja, tapi dengan catatan jangan terlalu sering. Tapi juga jangan dikasih bumbunya kayak gitu. Kalau mau kita bumbui sendiri kayak gitu. Tapi juga kayak saya rasa lebih baik yang aman-aman aja lah gitu, seperti bubur, terus nasi tim, kayak gitu. Jadi, yang memang sesuai. Kalau TAD tidak menyarankan sebenarnya ya? Tidak menyarankan diberikan mie gitu kan, karena masih tahap pembelajaran, nanti pencernaannya bakal bermasalah. Iya. Bahayanya, khawatirnya. Ya, kalau untuk buah-buah sendiri, ada nggak pantangan dari program MPASI itu untuk pemberian buah? Pemberian buah nggak ada sih, semua buah bagus ya Pak. Semua buah bagus baik ya? Gitu. Cuman teksturnya aja, teksturnya yang dibedakan. Kalau misalnya masih MPASI gitu, apalagi masih tahap awal belajar makan kayak biasanya gitu. Kan mereka juga belinya alpukat doang tuh. Iya. Alpukat sama apa ya? Yang apa? Bisa pepaya. Pepaya ya? Gitu, iya. Oh ya, pepaya. Untuk gitu. Tahap awal sih harus dilumatkan, dibikin puree gitu. Cara pepaya katanya. Gitu, harus dengan tekstur yang sesuai gitu. Agar si anak ini juga mudah makannya. Tapi kalau misalnya nanti sudah usianya bertambah, itu bisa dipotong dengan biar dia finger food kayak gitu, makan sendiri itu buah pepaya kayak gitu, itu nggak apa-apa. Wortel boleh wortel? Keras Pak. Keras. Kan dimut-mut lama-lama habis. Itu lebih baik sih dicampurin di MPASI-nya. Oh gitu. Di MPASI-nya. Iya. Jadi sebenarnya buah-buah apa saja tidak ada ini ya? Tidak ada pantangan. Asalkan kalau misalnya yang bau-baunya menyengat. Apa? Yang durian boleh. Itu kan ini lembut ya? Tapi dia lembut ya? Tapi kan ada kandungan gasnya. Oh, kandungan gas. Bisa jangan dulu boleh, deh. Teh dui kadang-kadang ya. Iya. Jadi tetap ya banyak yang harus diperhatikan. Banyak yang harus diperhatikan. Bukan tekstur terus tadi kandungan gizinya juga, tapi hal-hal yang sekiranya membuat anak itu tidak nyaman juga tidak diberikan juga ya. Iya, betul.
Ada lagi yang mau disampaikan Teh? Mungkin ada dari ini ya, frekuensi makannya seberapa banyak kayak gitu. Silakan. Mungkin saya bisa sharing gitu Ya, ya dengan silakan. ibu, ayah dan bunda di sana di rumah. Untuk usia 6 hingga 8 bulan ASI masih tetap diberikan, tapi asupan ASI itu hanya 70% dari total asupan harian. Jadi untuk 30%-nya dia butuh MPASI kayak gitu. Udah. Untuk frekuensi makannya diberikan 2 kali sehari dengan dan untuk usia 9 hingga 11 bulan itu asupan ASI yang diberikan itu hanya 50% dari total asupan kebutuhan total harian. Juga dibantu harus dengan makanan pendamping ASI, diberikan sebanyak 3 kali dengan 1 kali selingan buah atau kudapan. Kudapan seperti puding ataupun oatmeal, dan di usia-usia 9 hingga 11 bulan ini juga sudah boleh diperkenalkan dengan makanan yang teksturnya lebih meningkat gitu seperti nasi tim. Namun untuk awalan mungkin bisa ditambahkan dengan kuah-kuah sayur sop gitu untuk mempermudah anak mengkonsumsinya. Kemudian untuk usia 12 bulan atau 1 tahun ke atas itu asupan ASI hanya 30% dari total asupan harian. Jadi untuk makanan pendamping ASI-nya bisa diberikan sebanyak 3 kali dengan 1 kali selingan dan juga 1 kali kudapan. Kudapan juga bisa seperti kayak tadi puding, oatmeal, atau juga bisa cookies kayak gitu. Sebenarnya semua itu sudah lengkap ya Teh? Sudah lengkap. Sudah ada. Dan bisa langsung dibeli. Iya. Di mana Teh? Di Bubur Onik. Di Bubur Onik, iya. Semua Bubur Onik sudah menyediakan. Sudah menyediakan ya. Betul. Dan ini juga ada makanan-makanan yang bisa dibawa kemana saja nih Teh? Iya, betul. Ini juga buat Sangat praktis. sangat praktis sekali buat ayah bunda yang senang backpacker atau berpergian jauh ya. kayak Mudik. gitu. Nah ini Onik Prima, Onik silakan. Prima sudah disediakan, tinggal hap. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi tolak ukur Anda untuk mendapatkan informasi-informasi tentang dede bayi dan kesehatan keluarga kita. Saya Gatot Lusio dan Ada Nurul Sulistianingsih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.